Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurah Maikawati dengan NIM 2106031100085 dari kelas Kimia C. Di sini saya akan bahas tentang soal yang berkaitan dengan kinetika kimia. Soal yang pertama adalah tulislah persamaan yang menghubungkan konsentrasi reaktan A pada T0 untuk reaksi orde pertama. Definisikan semua suku dan berikan satuannya. Penyelesaiannya yaitu kita harus mengetahui rumus dari laju orde pertama, yaitu minus delta A per delta T. Ini merupakan persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua adalah konsentrasi A. Dengan persamaan 1 dan 2 digabung menjadi minus delta A per delta T sama dengan konsentrasi A. Menggunakan kalkulus menjadi ln AT per mula-mula sama dengan minus KT. Dengan menggunakan rumus ln yang umum menjadi ln A sama dengan minus KT ditambah ln A mula-mula. Ln A merupakan Y, minus K merupakan M, T merupakan X, dan ln A mula-mula merupakan V. Lalu semua suku berikan satuannya. AT ini satuannya adalah M, A mula-mula satuannya adalah M, dan T itu second atau S, dan K itu M per S. Lalu soal selanjutnya adalah perhatikan reaksi A ke B. Laju reaksinya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 M per S bila konsentrasi A adalah 0,35 M. Hitung konstanta laju jika reaksinya adalah orde pertama dalam A dan orde kedua dalam A. Penyelesaiannya adalah kita harus mengetahui bagaimana rumus dari hukum laju orde pertama dan hukum laju pada orde kedua. Diketahui laju reaksi dan konsentrasi, lalu kita masukkan ke dalam rumus hukum laju orde pertama, yaitu konsentrasi A. Nah, ini dimasukkan di sini 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 M per S sama dengan K yang dicarikan K-nya. Jadi, nanti kita ruaskan menjadi K sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 M per S per 0,35 M. Satuannya sama, maka bisa dicoret dan tertinggal satuan S. Dan hasilnya adalah 4,57 dikali 10 pangkat minus 2 per S. Yang kedua adalah orde 2. Maka kita harus mengetahui hukum laju dari orde 2. Maka rumusnya adalah konsentrasi A kuadrat. Kita masukkan seperti jawaban yang A, bedanya ini A-nya itu dikuadratkan. Jadi 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 M per S per 0,1225 M. Ini satuannya sama, bisa dicoret dan menghasilkan hasil 13,06 dikali 10 pangkat minus 2 per S. Lalu soal selanjutnya adalah berapa waktu paruh senyawa jika 75% suatu sampel senyawa terurai dalam 60 menit. Anggaplah kinetika orde pertama. Maka yang dibahas adalah kinetika orde pertama. Maka kita harus mengetahui rumus dari persamaan konsentrasi waktu pada orde pertama, waktu paruh pada orde pertama. Persamaan konsentrasi waktunya yaitu ln AT per A mula-mula sama dengan minus KT. Dengan rumus waktu paruh orde pertama adalah T setengah sama dengan 0,693 per K. Rumus yang saya tampilkan di sini sudah saya bahas di materi video saya sebelumnya pada materi kinetika kimia. Lalu konsentrasi awal dari sampel adalah 100, lalu konsentrasi sampel yang direaksikan adalah 75, lalu sampel yang sisa itu 25.
ini dimasukkan ke rumus persamaan konsentrasi waktu, yaitu ln AT per A mula-mula sama dengan minus KT. Di sini dimasukkan AT-nya itu konsentrasi sampel sisa, dimasukkan di sini 100 dikurangi 75, lalu di sini itu merupakan konsentrasi awal A mula-mula, konsentrasi mula-mula, lalu sama dengan minus K, yang dicari itu ini ya, terus dikali 3.600 second. Ini tadi 60 menit dijadikan detik. Lalu selanjutnya adalah ln 25 per 100 sama dengan minus K dikali 3.600, lalu dipindah ruaskan menjadi minus 1 per 3.600, ln 1 per 4. Selanjutnya adalah kita hasilkan ini menjadi minus 1 per 3.600 S dikali minus 1.386 sama dengan 3,85 dikali 10 pangkat minus 4 S pangkat min 1. Ini merupakan hasil dari konstanta laju. Lalu menghitung paruh waktu. Dalam menghitung paruh waktu diketahui pada orde pertama yaitu T setengah sama dengan 0,693 per K. 0,693 kita masukkan hasil dari konstanta laju yaitu 3,85 dikali 10 pangkat minus 4 S minus 1. Hasilnya yaitu 0,18 dikali 10 pangkat 4 positif 4 S. Jadi hasilnya adalah 1.800 S. Ini merupakan hasil dari waktu paruh. Maka hasilnya yaitu berapa waktu paruh senyawa jika 75% suatu sampel senyawa terurai dalam 60 menit adalah 1.800. Pertanyaan yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan mekanisme reaksi? Secara konsep, mekanisme reaksi kimia adalah sederetan tahap-tahap yang mengarah pada terjadinya sebuah reaksi. Dalam proses ini juga membahas mengenai proses nyata yang terjadi dalam suatu reaksi. Katanya terputus, tahap yang terlibat, dan kecepatan relatif masing tahap. Untuk menentukan suatu mekanisme yang lengkap, diperlukan menghitung semua reaksi yang digunakan, fungsi katalis, stereokimia, dan seluruh produk yang terlibat. Selain itu, mekanisme yang baik juga mampu menjelaskan laju relatif tiap tahapan dan persamaan laju reaksi secara keseluruhan. Kemudian soal yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan tahap elementer. Dalam mekanisme reaksi ada tahap demi tahap atau sederetan langkah yang detail mengenai perjalanan suatu reaksi kimia. Nah, setiap tahap di dalamnya itu disebut dengan tahap elementer yang menggambarkan setiap kejadian pada level molekuler yang secara signifikan mampu mengubah energi atau geometri molekul membentuk molekul baru. Dengan tahap elementer ini juga dapat berupa unimolekuler, yaitu satu molekul terdiosisasi atau bimolekuler, yang proses yang melibatkan tumbukan dua molekul. Lalu spesies yang tertentu yang dapat dibentuk pada satu tahap elementer, namun kemudian bereaksi pada tahap berikutnya disebut intermediate atau zat antara. Pada hukum laju keseluruhan tidak boleh terdapat intermediate. Satu tahap dalam elementer dapat berjalan lebih lambat dari yang lainnya. Tahap inilah yang disebut tahap penentu laju. Sekian penjelasan pembahasan soal yang berkaitan dengan kinetika kimia dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.